fenomena bullying ini nggak diatasi dengan segera, bisa jadi anak ini malah akan mengalami kecemasan meningkat, anxiety meningkat, yes, dan bisa juga mengarah kepada depresi. Nah, kalau kita ngomong depresi yang tidak tertangani dengan baik, itu malah bisa mengarah ke intensi atau juga perilaku ingin bunuh diri. Hey kawan, apa kabar? Kembali lagi bersama Nira dan Moti. Kesepian kalian, obrolin aja. Halo Sobat Nadir, balik lagi ke Nadir Podcast bersama gue Moti. Nah, kalau biasa di podcast ini kita membahas tentang kesepian, lowest point dari para narasumber. Kali ini kita akan membahas tentang bullying dari seseorang yang paham banget lah. Langsung aja kita sambut, ini dia Kak Julian. Halo. Halo Kak, apa kabar nih? Sehat, Moti sendiri gimana? Sehat juga dong. Sebelumnya thank you banget ya udah mau hadir ke Nadir Podcast. Nah, sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut nih, silakan dong Kak, kenalin dulu dirinya ke Sobat Nadir. Wah, biasanya saya diperkenalkan ya. Oh, atau mau? Mana sih kayaknya? Bercanda. Oke, salam kenal semuanya. Nama saya Julian, saya seorang psikolog. Tapi kalau tanya psikolog apa, saya bukan psikolog klinis ya Moti ya. Jadi saya memang mengarah ke peminatan yang disebutnya psikologi industri organisasi. Jadi memang berbeda dengan misalnya klinis ataupun juga pendidikan. Saya memang lebih berkiprahnya itu di perusahaan-perusahaan gitu. Jadi memang spesialisasinya apa? Yaitu terkait dengan kesehatan mental karyawan, atau juga terkait dengan sekitar HRD lah ya, atau kita ngomong sebagai pengembangan organisasi seperti itu. Oke. Jadi beda ya ternyata sama psikolog klinis. Sangat berbeda. Jadi itu 3 cabang berbeda sih sebenarnya. Kalau kita ngomong pendidikan itu adalah terkait dengan organisasi suatu institusi pendidikan. Kayak misalnya pembuatan kurikulum seperti apa, training terhadap gurunya seperti apa, dan bagaimana cara menghadapi anak-anak seperti contohnya. Tapi kalau klinis ya kita ngomong terkait dengan psikopatologi, yaitu penyakit-penyakit kesehatan mental seperti itu. Nah, tapi di antara 3 ini tentunya kita semua mempelajari apa yang namanya kesehatan mental seperti itu. Sama ya kalau soal kesehatan mentalnya. Pasti. Karena kan kita ngomong psikologi ya, psikolog ya. Berarti kalau kita ngomong kesehatan mental itu kan hal-hal yang basic ya, yang perlu dipahami oleh semua psikolog. Gimana pun juga kita harus bisa menangani hal-hal seperti itu gitu. Apalagi kan ya orang di sini kan nggak akan lihat kan psikolog pendidikan atau psikolog industri atau psikolog klinis gitu. Pasti orang awam ya akan curhat, berharap ada saran ataupun juga ada masukan-masukan dari psikolog itu. Terlepas apakah ada klinis atau industri, seperti itu sih biasanya ya. Jadi tetap sama belajar kesehatan mental, yang lain ya. Iya. Ini Motia kan juga baru tahu kan. Iya, baru tahu. Ternyata ada cabang-cabangnya, betul. Udah berapa lama sih Kak jadi psikolog? Kalau saya sih sebenarnya baru lulus 2022, sehingga bisa saya katakan sekarang 2 tahun berjalan ya. Itu benar-benar profesi psikolognya seperti itu. Awalnya tuh gimana sampai bisa kepikiran mau jadi psikolog nih? Panjang ceritanya ya. Jadi autobiografi ini kita. Jadi sebenarnya saya awal mulanya nggak kepikiran untuk menjadi seorang psikolog sebenarnya. Awal mula saya itu saya memang incarannya adalah untuk pertama yang first choice-nya ya, pilihan pertama itu arsitek. Pilihan kedua adalah biokimia. Pilihan ketiga adalah kedokteran. Cuma masalahnya satu, saya buta warna merah hijau. Jadi 3-3 nggak bisa. Nah waktu itu memang kebetulan udah deadline untuk lamar apply untuk S1 itu udah mau selesai gitu ya. Jadi saya buru-buru nyari dan saya lihat sebenarnya ini klise sih ya, orang-orang lihat jurusan psikologi, saya nggak tahu nih mau ngapain, gue mau ngapain nih, gue ambil psikologi aja lah bisa kemana-mana. Nah pemikiran yang sama tuh yang muncul di gue juga gitu di awal mulanya. Cuma setelah menjalankan studinya ini gitu, saya merasa menarik juga untuk memahami manusia. Dalam arti bukan berarti kita baca pikiran ya, enggak ya. Bukan. Dalam arti saya bisa memahami perilaku, saya bisa memahami emosi yang dirasakan. Nah, yang menarik adalah untuk membantu orang-orangnya. Nah, kebetulan kan saya memang di industri ya. Artinya apa? Ya membantu karyawan-karyawan. Sehingga saya dalam prakteknya sebagai HR dulu ya, saya tuh
berpegang teguh pada nilai-nilai bahwa saya di sini untuk membantu karyawan-karyawan. Biasanya kan orang ngomong kan, HR itu adalah karyawan, dia itu berpihak pada perusahaan gitu ya, bukan pada karyawan. Atau ada orang juga ngomong, ya HR itu menjembatani antara karyawan dengan perusahaan. Nah, kalau saya itu lebih yang keduanya gitu ya, saya membantu karyawan-karyawan sehingga aspirasi mereka itu bisa sampai ke manajemen, seperti itu sih yang saya lakukan dulu. Sampai sekarang masih? Sekarang kebetulan saya bukan di HR lagi. Sekarang saya di Biro Kesehatan Mental. Oke. Di situ udah berapa lama tuh? Saya kebetulan Biro Kesehatan Mental ini saya di Jakarta Adult Psychiatry Center ya. Ini masih baru. Dia itu hampir baru mau setahun lah. Nah, memang kami itu dimulai dari untuk learning support. Ya, saya terbuka aja nih. Saya cerita. Jadi sebenarnya ini adalah perusahaan ya. Perusahaan memang dia tuh fokusnya kepada pendidikan. Utamanya pendidikan. Sehingga dari owner ada ide gimana kita menambahkan learning support. Seperti misalnya ada juga perusahaan, satu anak perusahaan ya yang menjual buku digital yang digunakan untuk sekolah-sekolahnya. Nah, ada juga ide gimana kalau kita menambahkan untuk kesehatan mental anak-anaknya. Nah, itu kan buat learning support juga gitu ya. Sehingga dibuatlah Breakthrough for Life ini gitu, BFL namanya. Nah, dimulai dengan untuk layanan anak-anak terlebih dahulu. Kalau untuk layanan dewasa ini, Jakarta Adult Psychiatry Center atau JAPC ini baru dibuat itu sekitar 3-4 bulan lalu lah. Awal tahun inilah dibuatnya. Yes, seperti itu ya. Tapi gimana selama 3-4 bulan ini? Apakah sudah ada gitu hasilnya? Hasil apa nih? Ini apa namanya? Tadi kan katanya mau menaikkan awareness gitu. Oke, ya awareness ya. Sebenarnya ini menarik sekali ya. Kalau kita ngomong awareness, pertama-tama kalau sudut pandang saya ya, yang perlu kita jelaskan dulu itu adalah terkait dengan stigma. Nah, salah satu wadah yang menurut saya sangat baik sekali ya, yaitu terkait dengan Kaukus Keswa ya, maupun juga ini Nadir Podcast. Ini adalah media untuk menjelaskan bahwa ada stigma-stigma terkait dengan kesehatan mental yang kita mau patahkan. Dimana-mana kan sekarang kalau orang mikir, oh kesehatan mental, oh psikologi, oh psikolog, oh psikiater, itu hal-hal yang tabu. Atau hal-hal yang cuma dikunjungi sama orang-orang yang benar-benar punya permasalahan berat terhadap kesehatan mental. Padahal nggak begitu juga. Ada orang yang memang kita sebutnya di kami tuh normal bermasalah. Orang normal aja, tapi punya masalah-masalah tertentu yang memang bisa dibantu dengan para psikolog. Kadang-kadang orang tuh nggak kepikiran ke sana gitu ya. Orang mikir misalnya putus cinta lah katakan, Moti nih habis diputusin nih, senyum-senyum aja dia. Ceritanya Moti habis putusin nih, sakit hati nih. Nah, Moti ini bingung nih gimana cara mengelola emosinya, gimana cara melakukan coping sehingga dibutuhkan pertolongan tambahan. Sama temen bisa, kita curhat sama temen. Tapi kadang-kadang yang namanya teman itu, dia itu bisa memberikan masukan-masukan yang sebenarnya bisa jadi berkontradiksi atau kontradiktif lah, nggak membantu lah gitu. Bisa jadi seperti itu. Apalagi nanti takutnya malah terjerumus ke hal-hal yang negatif, bisa jadi seperti juga gitu. Nah, kalau dalam hal seperti itu, kami psikolog pun sangat bisa membantu. Bisa. Jadi itu salah satu contoh normal bermasalah. Salah satu normal bermasalah. Contoh lain misalnya di perusahaan pun juga gitu. Misalnya rekan teman kerja saya nih, dia habis dimarahi oleh atasan, ditegur, nggak perform misalnya ya, nggak mencapai target gitu ya, down, sakit hati, itu kan hal-hal yang wajar, ya kan? Namanya juga emosi kan. Dimarahin kita merasa sedih, ya wajar, nggak apa-apa gitu ya. Nah, cuman kadang-kadang orang-orang itu membutuhkan outlet atau membutuhkan media untuk menyalurkan emosi tersebut gitu. Nah, ada orang-orang yang ternyata cara menyalurkannya itu ada yang kurang sehat. Misalnya habis ditegur mabuk-mabukan, habis putus cinta mabuk-mabukan gitu misalnya gitu kan. Nah, itu bisa diperbaiki dalam tanda kutip ya, bisa diperbaiki dengan mencari pertolongan kesehatan mental yang profesional.
Tuh Sobat Nadir, ternyata bisa ya permasalahan kalian itu. Langsung aja datang ke profesional. Oke. Nah, kita langsung masuk aja ke topik Ya, podcast ini kali ya. Sebelumnya aku mau nanya dulu nih Kak, definisi bullying itu menurut kakak apa sih? langsung tembak ya definisi bullying ya. Oke, kalau kita ngomong bullying ini, mungkin saya mulai dengan satu cerita terkait dengan bullying kali ya. Ya. Ini cerita, kalau kita ngomong bullying ya, itu Ya. kan bisa terjadi di mana-mana ya. Betul. Saya ceritakan karena baik lagi ya, saya psikolog industri organisasi, saya akan ceritakan terkait dengan di lingkungan kerja aja. Oke. Tapi nanti kalau misalnya mau ada pertanyaan terkait dengan di lingkungan luar, di lingkungan keluarga atau lingkungan pendidikan pun juga boleh. Oke. Nanti kita akan sesuaikan. Oke. Oke, cerita saya sebenarnya singkat. Ini adalah pengalaman dari teman saya. Oke. Teman saya ini adalah seorang HR rekrutmen ya. Kalau HR kan banyak kan, ada training development, ada rekrutmen, ada pengembangan organisasi, itu spesialis saya. Nah, teman saya ini rekrutmen dan dia itu lagi mencari untuk satu vacancy, satu lowongan pekerjaan, ya kan? Ada orang ya. Ada nyari orang. Dikasih nih, disodorin ada CV. Nih, Moti, ada CV. Orang titipan. Ya kan? Ya. Nah, yang namanya HR recruitment itu pasti kan ada prosesnya ya. Nah, Betul. salah satu prosesnya adalah untuk melakukan background checking, ya kan? Ya. Nah, teman saya ini melakukan background checking terhadap orang ini nih. Ditanyakan ke perusahaan sebelumnya, ya kan? Gimana nih orang? Recommended nggak? Ada hal-hal yang perlu diketahui nggak? Gitu kan? Nah, ternyata dari si HR dari perusahaan sebelumnya ini, dia bilang orang ini bermasalah. Ada kasus-kasus tertentu ya yang perlu diperhatikan. Sehingga orang ini nih dia tuh kurang menyarankan. Dia bukan belak-belakan bilang enggak, jangan ambil, enggak. Dia kurang menyarankan. Karena apa? Takutnya dia itu akan memengaruhi ke image perusahaan. Takutnya seperti itu ya kan. Iya. Namanya juga karyawan kan mencerminkan image perusahaan seperti itu ya. Betul. Nah, takutnya kalau kita hire karyawan yang kurang baik conduct-nya, behavior-nya, itu akan merefleksikan image perusahaan bahwa perusahaan ini meng-hire orang yang kurang baik. Nah, teman saya bilang dong ke atasan. Dia bilang, saya sudah melakukan background checking, ternyata hasilnya begini, ada kasus tertentu, sehingga dia tidak menyarankan. Dia ngomong ke usernya, masalah ternyata si user ini ngomong lagi ke atas sana, ke manajemen puncak. Ngomong lagi ke manajemen puncak. Manajemen puncak manggil anaknya, orang teman saya nih, dipanggil, ditegur. Kenapa? Karena ini orang titipan. Nah, setelah itu kan bertemu tuh, ditegur, terjadi gosip Di perusahaan. di perusahaan itu. Dibilangin, teman saya nih Ya. tukang ngadu. Dibilangin tukang ngadu. Tukang adu. Sehingga teman-temannya dia, satu timnya itu gitu, Ya. itu seolah-olah mengkucilkan teman saya ini. Tadinya nih, misalnya teman saya dapat satu tempat duduk nih, Ya. satu meja, meja diambil, dipakai sama orang lain. Oh iya. Ya, dia dikasih satu meja nih, satu meja yang isinya tumpukan-tumpukan berkas gitu ya. Dia mau nggak mau duduk situ karena meja lain tuh nggak ada orangnya, udah dipakai penuh. Sehingga dia mau nggak mau terpaksa pindah ke meja yang memang nggak layak untuk dipakai untuk kerja. Nah, seperti itu gitu. Nah, apalagi teman-temannya, rekan-rekan kerjanya itu pada ngomongin dia, tukang ngadu, ngapain sih lo nyari tahu? Udah diproses aja. Seperti itu. Ini ceritanya sebenarnya kita saksian satu orang ya, tapi ini bukan cerita yang unik sebenarnya, karena ini bisa terjadi di mana-mana, ya. Nah, yang namanya bullying itu sebenarnya bukan hal yang baru. Bullying itu udah ada lama banget. Sekali lagi saya ulangi nih, bullying itu bukan cuma terjadi di sekolahan ya, yang pada umumnya kita tahu ya, anak dibully gitu ya, enggak. Ternyata di perusahaan pun juga terjadi seperti itu. Bahkan di rumah pun juga, di keluarga juga. Ada juga. Nah, balik lagi nih ke pertanyaan Moti nih, apa sih definisi bullying? Apa tuh? Jadi kalau kita ngomong bullying itu sebenarnya adalah tindakan agresif, Oke. ya, yang
bertujuan, ada tujuannya, ada maksudnya, ada tujuan, harus ada. Tujuannya adalah untuk menyakiti orang tersebut. Nah, dari definisi ini sebenarnya ada 3 karakteristik yang paling penting nih, Moti. Apa tuh? Yang pertama adalah ada intentionalnya, ada maksud dan tujuan, ya. Yang kedua repeated, artinya diulang, betul. Jadi perilakunya itu diulang kali, berkali-kali terhadap orang yang sama. Orang yang sama atau kelompok orang yang sama juga bisa ya. Jadi bullying itu bukan satu orang doang gitu ya, tapi kelompok Bisa pun kelompok juga. juga. Yes, betul. Dan yang ketiga itu terkait dengan power imbalance. Artinya apa? Ketidakseimbangan otoritas, power, status, itu jomplang gitu. Contoh paling sederhana di sekolahan, senior, junior, di mana orang-orang mempersepsikan bahwa senior itu punya otoritas yang lebih tinggi dibandingkan junior. Padahal kan sama-sama murid, sama-sama siswa. Nah, itu kan contoh-contoh seperti itu. Kalau yang membuat seseorang bisa menjadi pelaku bullying tuh apa? Oke. Seseorang itu bisa menjadi pelaku bullying ya. Saya kurang suka sih ngomong pelaku bullying ya. Saya bilangnya melakukan tindakan atau perilaku bullying ya. Karena kan kita nggak mau mengecap seseorang ya. Jadi sebenarnya kalau kita kan penyebabnya atau causesnya ya, causes sebenarnya bisa banyak, bisa bervariasi dan bisa tergantung masing-masing orangnya, masing-masing anak-anaknya. Ya. Nah, yang paling umum adalah misalnya bisa dari ada unsur pembelajaran. Artinya apa? Dia mengobservasi, misalnya dari rumah, dia melihat cara interaksi orang tua, bapak dengan ibu. Misalnya di rumah bapak ini selalu ngomongin orang lain. Gue di kantor tuh sering ngomel-ngomelin orang loh, gitu. Itu dia cerita-cerita gitu kan. Itu kan cerita-cerita di mana dia berperilaku melakukan hal bullying itu seperti itu gitu kan. Atau menunjukkan tindakan atau perilaku agresif terhadap seseorang dilakukan berulang-ulang kali lagi gitu kan. Dan ada power imbalance kan. Ini atasan dan bawahan kan gitu kan, diulang-ulang kali. Nah, dia mempelajari hal tersebut itu. Atau bisa juga ternyata sosok figur bapaknya nih melakukan, dan tanda kutip ya, bullying terhadap istrinya. Jadi anaknya akan mempelajari itu bahwa pelaku-pelaku itu hal yang wajar terjadi dan memang itu harus dilakukan untuk mendapatkan hal-hal yang dia inginkan. Itu salah satu contohnya. Nah, kalau di sekolah gimana? Ya tadi, senior, junior. Kita masuk sekolah baru nih, dilakukan orientasi kampus. Ospek lah istilahnya ya, di mana si senior ini melakukan tindakan bullying terhadap juniornya, misalnya secara verbal, misalnya secara fisik, ditempeleng lah, apalah gitu kan. Itu kan dilakukan berulang-ulang kali kan selama ospek itu kan, dan bahkan nggak ospek saja, setelah itu pun juga bisa seperti itu gitu, dilakukan gitu kan. Nah, itu jadi si yang awalnya junior ini, anak baru ini nih, dia akan melihat, oh ternyata tradisinya seperti ini. Oh ternyata di sini senior melakukan bullying itu, melakukan tindakan-tindakan agresif ini terhadap si juniornya, itu hal yang wajar terjadi. Sebetulnya. Nah sebenarnya kan nggak wajar ya. Nah akhirnya si junior ini, orang baru ini, dia melakukan hal yang sama terhadap bawah juniornya dia lagi. Nanti kan dia naik kelas nih, ada junior baru nih, dia melakukan hal yang sama terhadap anaknya itu, terhadap juniornya itu gitu. Tujuannya apa? Ya bisa rasa revenge ya, ada bisa seperti itu gitu. Atau juga fun juga bisa loh, itu juga bisa ngaruh loh. Fun? Iya. Jadi orang melakukan bullying karena fun aja gitu ya. Seru nih, saya waktu jadi junior dibully, saya bully lagi dah junior saya. Tradisi fun seperti itu juga bisa gitu. Nah, jadi pada intinya kalau kita ngomong bullying itu banyak faktornya. Tadi kan kalau kita lihat faktor pembelajaran, yang saya mungkin lebih bahas itu terkait faktor psikologisnya, faktor emosionalnya. Kadang-kadang nih anak-anak itu melakukan bullying, jangan anak-anak ya, orang in general ya, orang secara umum. Ya? Yes, orang secara umum itu melakukan bullying itu bisa jadi karena secara psikologisnya itu merasa dia nggak ada apa-apa, merasa powerless, merasa insecure, self esteemnya rendah. Itu yang mendorong dia untuk melakukan bullying. Misalnya
Ada anak dia merasa insecure terhadap diri dia sendiri, atau dia merasa powerless terhadap diri sendiri. Makanya dia melakukan bullying terhadap orang lain untuk merasakan secure-nya itu, untuk mendapatkan validasinya itu. Dianggap keren lah, dianggap cool lah, ya kan? Itu kan validasi bagi dia untuk merasa insecure gue ketutup nih sama gue dianggap keren nih sama lingkungan gue nih gitu. Seperti itu gitu. Nah, selain itu ya, kalau kita ngomong bullying itu si pelakunya ini ya, orang yang melakukan tindakan bullying ini bisa juga ada merasa kurang perhatian. Jadi Kurang caper, perhatian. Yes, kurang perhatian dari orang tua misalnya. Ya kan kita nggak bisa pungkiri juga ya bahwa kalau sekarang ini suami dan istri ya, bapak dan ibu ya, dua-duanya kerja. Memang kebutuhan dan itu hal yang wajar, nggak apa-apa ya. Cuma kadang-kadang konsekuensinya adalah, dampaknya adalah anak-anak tuh merasa kurang diperhatikan. Sayangnya begitu. Sehingga untuk mendapatkan perhatian itu, dia melakukan tindakan bullying di lingkungan sekolah. Baik lagi, merasa keren. Lingkungan temannya, wih keren banget nih, bad guy, cool guy gitu kan. Sehingga dia mendapatkan, wah gue dapet perhatian nih dari teman-teman gue. Validasinya itu reward sistemnya itu justru mendorong dia untuk mengulang lagi perilaku bullyingnya itu gitu. Nah bisa jadi hari ini terhadap satu orang, besoknya terhadap orang lain. Bisa jadi seperti itu. Jadi banyak ya. Jadi banyak. Nah kalau dampak psikologisnya ke korban bullying itu sendiri? Kalau dampaknya sih, kita ngomong kalau dampak psikologisnya gini deh, kita dampak fisiknya dulu deh. Jadi kalau kita ngomong dampak ada 3. Dampak fisik, dampak akademik, dampak psikologis. Kita paling mudah ngomong 3 dampak deh ya. Kalau dampak fisik jelas, luka fisik. Kalau misalnya physical bullying ya, dipukul lah, ditempeleng lah gitu kan, itu kan physical, bisa jadi ada luka. Ya. Kemudian juga anak ini atau orang ini jadi mudah sakit kepala, susah tidur, bisa jadi seperti itu gitu. Nah, kalau dari segi akademiknya, bisa jadi anak ini atau orang ini dia merasa kurang termotivasi untuk datang ke sekolah, untuk datang ke kampus misalnya gitu ya. Kenapa ya? Karena nggak mau ketemu si bulinya ini, nggak mau ketemu yang pelakunya ini gitu. Takut gitu kan. Jadi motivasi menurun. Dampaknya apa? Nilainya turun. Iya. Dan bisa jadi malah masuk ke drop out. Jadi entah kampus ini atau lembaga ini lah, lembaga pendidikan ini, drop out rate-nya malah jadi meningkat kalau nggak diatasi. Itu kan dampak dari akademik dan dari fisik ya. Nah, kalau kita ngomong dari psikologisnya, sebenarnya dampaknya banyak. Salah satu contohnya adalah kalau kita ngomong dampak psikologis secara emosional, dia akan merasakan perasaan-perasaan seperti kecewa, frustrasi, marah itu lebih intens, lebih sering muncul. Ya kenapa ya? Karena ya setelah dia dilakukan bullying itu, ya dia tuh ya nggak bisa dikendalikan, nggak ada wadahnya untuk mengeluarkan hal tersebut gitu. Nah, itu dari segi emosionalnya. Kadang-kadang kalau fenomena bullying ini nggak diatasi dengan segera, bisa jadi anak ini malah akan mengalami kecemasan meningkat, anxiety meningkat, yes, dan bisa juga mengarah kepada depresi. Nah, kalau kita ngomong depresi yang tidak tertangani dengan baik, itu malah bisa mengarah ke intensi atau juga perilaku ingin bunuh diri. Jadi bullying ini mungkin disebut fenomena umum, tapi berdampak besar dan it's not okay. It's not okay. Kan dampaknya besar, banyak kemana-mana, fisik, akademik, dan psikologis. Yang paling parah itu psikologis. Tentu, psikologis kan bisa kemana-mana gitu ya. Misalnya, baik lagi, Moti merasa cemasnya tinggi, meningkat nih. Emang Moti bisa konsentrasi ngerjain tugas? Kalau misalnya nggak bisa. Ya biasanya kan nggak bisa kan. Biasanya kan pikirannya kemana-mana kan. Cemasnya meningkat, banyak pikiran, ya nggak bisa konsentrasi untuk belajar, untuk mengerjakan ujian, untuk mengerjakan tugas-tugas sekolah atau kampus. Jadi itu akan berdampak besar. Oke. Kalau cara mencegahnya itu dimanapun lah, bisa di masyarakat, sekolah, di kantor, di keluarga juga ya bahkan.
Oke, kalau cara mencegah sih, kalau namanya bullying itu kan baik lagi ya umum terjadi, tapi it's not okay. Yeah. Cara mencegahnya kita lihat dari segi masyarakat dulu deh, dari segi kampusnya dulu deh, lembaga pendidikan. Oke. Kalau kita ngomong lembaga pendidikan itu bisa mengintegrasikan yang namanya anti bullying campaign. Jadi kalau teman-teman lihat ya di luar negeri itu sering banget ya dilakukan anti bullying campaign. Bahkan kalau luar negeri ada beberapa hari-hari khusus anti bullying day gitu misalnya, atau anti bullying week gitu, itu ada seperti itu. Di mana dilakukan sosialisasi terhadap apa itu bullying dan apa dampaknya, sehingga itu bisa mengurangi dampaknya, sehingga bisa mengurangi kejadian-kejadiannya, kejadian bullying itu maupun di masyarakat ataupun juga di lembaga pendidikan seperti itu. Nah, kemudian anti bullying ini juga bisa diintegrasikan misalnya ke kurikulum. Artinya apa? Misalnya pengembangan karakter, pendidikan pengembangan karakter gitu misalnya. Itu kan bisa ditanamkan kepada anak-anak misalnya terkait dengan keterampilan prososial atau keterampilan yang bisa membantu orang lain gitu misalnya. Nah, itu kan membantu anak-anak untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Di sini kita bisa masukin nih bahwa bullying itu kan bisa kita baik lagi ya, kita melakukan tindakan atau perilaku agresif terhadap orang lain. Dampaknya apa kira-kira terhadap orang lain itu yang kita bully? Itu kan bisa dipelajari di situ gitu. Ya, ini dari pendidikan nih, dari institusi pendidikan. Kemudian juga dari segi bystander. Artinya apa nih? Misalkan bullying nih, yang sering terjadi adalah ada orang-orang yang mungkin menyaksikan atau mungkin mengetahui bahwa ada kejadian seperti ini, tapi diam aja. Nah, di sini bisa ditingkatkan lagi, dijelaskan lagi kepada anak-anak, kalau misalnya terjadi bullying ini, jangan diam aja. Harusnya gimana tuh? Lapor. Kasih tahu. Nggak usah takut akan ada hal-hal negatif dan negatif terhadap anak tersebut gitu. Jadi teman-teman nggak usah takut nih dipanggil cepu gitu. Cepu ya. Ya, ini kan tindakan yang nggak baik gitu terhadap orang lain, terhadap kehidupan orang lain gitu ya. Teman-teman nggak usah takut jadi cepu gitu ya. Itu malah harusnya jadi dalam tanda kutip jadi pahlawan ya. Itu hal yang positif gitu, membantu kehidupan orang lain. Walaupun mungkin dalam tanda kutip sederhana, yaitu untuk melaporkan. Nah, kemudian juga dari institusi juga ya, guru-guru maupun juga staff itu role model. Kalau di rumah kan role model pertama itu orang tua. Kalau di kampus atau di sekolah itu role model utamanya adalah guru maupun juga staff. Di mana interaksi antara guru dengan staff, antara mereka ini nih, itu perlu kondusif juga, perlu positif juga. Ya kan? Seringkali nih misalnya ada guru yang nggak disukai, dikucilkan. Nah, itu kan menunjukkan bahwa mereka membuli orang ini nih. Anak-anak akan mencontoh ini tuh, akan melihat, akan melihat, oh guru gua aja kayak gini, ya udah gua juga nggak apa-apa dong, kayak gitu. Nah, yang terakhir kalau untuk institusi, menurut saya bisa ditambahkan juga atau bisa dilatih terhadap guru-guru untuk melakukan konseling. Lebih baik lagi kalau misalnya institusi ini bisa menambahkan kayak bagian divisi tim yang memang khusus untuk memberikan konseling terhadap anak-anak, terhadap siswanya. Itu akan lebih baik lagi. Jadi ada khususnya gitu. Nah, ini perlu dilatih stafnya untuk benar-benar bisa memberikan konseling terhadap anak-anak. Dalam arti gurunya tuh bukannya judgmental gitu ya. Kan sering terjadi tuh ada anak curhat ke gurunya, ya lu sih kayak gitu, pantas aja, nah, kayak gitu kan. Nah, itu gurunya itu mesti dilatih, atau gurunya atau stafnya lah ya, mesti dilatih untuk supaya dia bisa menerima anaknya, menerima ceritanya apa adanya dengan penuh empati. Seperti itu. Nah, ini untuk yang akademik. Kalau misalnya kita ngomong terkait dengan masyarakat, yang paling utama itu mungkin tadi itu bystander. Kalau di lingkungan kerja misalnya kita lihat ada orang dibully, kita lapor ke atasannya, jangan diem doang. Kita lapor ke HR-nya, jangan diem doang gitu. Itu hal-hal yang penting bisa dilakukan sih. Bisa juga misalnya di rumah. Orang tua ini kan perannya adalah untuk mendidik anak. Ya. Nah, orang tua ini bisa mendidik anak
dengan memberikan dia keterampilan-keterampilan bagaimana cara mengelola emosi. Karena kadang-kadang anak-anak itu berperilaku bullying itu untuk menyalurkan emosi-emosi negatif yang ada dalam dia. Dia nggak tahu nih gimana caranya nih. Gue lagi marah nih, gue nggak tahu cara menyalurkan gimana, cara mengelola gimana. Makanya dia di sekolah bully orang lain. Nah, orang tua itu bisa mengajarkan anak-anak gimana caranya dia mengelola emosi yang positif, yang baik. Misalnya anaknya diajarin kalau misalnya marah, ngobrol sama orang tua. Kalau misalnya marah, ambil waktu untuk diri sendiri, me time dulu, misalnya gitu. Kalau misalnya marah, yaudah coba jalan-jalan dulu, hirup udara segar dulu. Itu bisa seperti itu gitu. Nah, itu dari segi pengelolaan emosi. Orang tua juga bisa mengajarkan anak-anak cara berkomunikasi yang baik dan keterampilan sosial lainnya. Itu akan membantu anak-anak untuk menyampaikan apa yang dia inginkan dibandingkan langsung melakukan perilaku-perilaku yang tidak menyenangkan. Ya, misalnya tadi kita ngomong terkait dengan anak itu melakukan bullying karena kurang dapat perhatian. Nah, kalau seandainya anak ini diberikan pembekalan komunikasi, dia akan bisa ngomong ke orang tuanya, "Mah, aku lagi mau cerita nih." Kan dia komunikasi kan, ngomong kan gitu kan, menyalurkan kan gitu kan. Dibandingkan kalau kita nggak memberikan keterampilan, kita nggak memberikan keterbukaan itu, dan anak merasa orang tua gue juga nggak mau dengerin gue, ya dia akan ke lain, akan pergi, Keluar ya. akan keluar, menyalurkan keluar. Nah, kalau misalnya dari anaknya sendiri gitu, misalnya punya orang tua yang emang nggak bisa ngasih perhatian atau dapat emosionalnya itu dari orang tua gitu, itu gimana cara mereka menyalurkannya? Ya, oke. Kalau seandainya dia nggak mendapatkan hal tersebut itu dari orang tua, anak-anak tuh sebaiknya, ya namanya juga anak-anak ya, kadang-kadang tuh mereka berperilaku impulsif. Betul. Ya namanya juga anak-anak gitu ya. Nah, sebaiknya kita sebagai yang lebih dewasa, kalau kita melihat bahwa ada anak yang not okay, yang ada sesuatu hal yang aneh nih, yang ngeganjel nih terhadap anak ini nih, itu kita yang ngajak ngomong, kita yang memberikan perhatian, kita nanyain, yang reach out dulu. iya, kenapa nih anak, jangan diem-diem doang gitu kan. Memang idealnya anaknya itu bisa sadar sendiri gitu ya. Idealnya di rumah nggak dapat perhatian, dapat dari mana lagi nih, yang efektif, yang positif ya. Idealnya kan begitu. Tapi kan yang terjadi adalah nggak dapat perhatian, beralih ke hal negatif, ya kan? Nah, kalau dalam hal itu yang dewasa itu harus lebih paham, harus reach out duluan, harus nanya duluan, kenapa nih anak, gitu ya. Nah, kalau bagi teman-teman yang masih muda, yang masih sekolah ya, atau masih mahasiswa yang nonton ini, kalau misalnya dari orang tua merasa kurang dapat perhatian, cobalah ngobrol sama orang tua. Coba duduk bareng, ajak ngobrol. Kalau ternyata, ya saya paham sih, kadang-kadang ada anak-anak atau ada ya dewasa juga ya, yang punya orang susah buat ngobrol. Yes, yang punya orang tuh susah banget buat ngobrol. Ya udah, cari orang yang teman-teman kenal dekat. Misalnya Ngoti teman dekat nih, dekat banget nih sama omnya atau sama tantenya, ya udah nggak apa-apa. Coba ngobrol sama om tante. Bisa juga ya. Bisa. Atau misalnya sama teman-teman, bisa juga. Nah, tapi kalau misalnya ternyata teman-teman merasa gue nggak ada orang yang bisa gue percaya nih, bisa ke psikolog, ke profesional, betul. Pada umum memang ini ditangani psikolog klinis sih pada umumnya. Nah, psikolog klinis memang ahli untuk membantu teman-teman menangani dan mengelola emosi-emosi yang teman-teman rasakan, dan nanti diolah, dikasihkan strategi-strategi yang lebih efektif sehingga teman-teman nggak berahli ke perilaku-perilaku yang tidak menyenangkan atau perilaku-perilaku yang bahkan bisa membahayakan orang lain maupun diri sendiri. Itu yang lebih bahaya. Diri sendiri juga bisa ya, bahkan. Bisa. Kalau bentuknya sendiri bullying itu ada apa aja sih, Kak? Kalau aku kan taunya cuma fisik sama verbal. Apa tuh fisik sama verbal? Wah, kalau misalnya physically ya mungkin ada anak yang dipukulin rame-rame gitu. Oke. Kalau verbal ya diejek mungkin, dijelek-jelekin, bisa sampai keluarganya, siapapun itu. Oke. Gitu.
Oke, tepat sih ya. Jadi kalau kita ngomong bullying itu ada berbagai macam. Kalau saya sih breakdownnya 4 dulu aja ya. Ada 4 dulu ya. Jangan banyak-banyak lah. Oke, ada verbal bullying, betul, yaitu di mana satu orang atau satu kelompok tertentu ini diejek berulang-ulang kali, ya kan? Baik lagi ya, kita ngomong terkait dengan repeated ya, diulang-ulang kali. Kemudian juga ada physical, yang tadi itu dipukul rame-rame lah, ya tadi ditempeleng lah, segala macam itu. Kemudian kita juga ada relational bullying. Artinya apa? Dia itu menggunakan kekuasaannya dia, pertemanannya dia untuk melakukan tindakan-tindakan negatif. Jadi nyuruh temennya gitu? Iya. Misalnya kalau lu nggak gini, kita nggak temenan. Oke. Ya kan itu kan bullying juga gitu. Termasuk bullying ya? Kalau lu nggak, lu kalau nggak nembak dia, kita nggak temenan. Cemen lu. Ya, itu kan udah gabungan sama verbal bullying kan. Seperti itu. Dan itu faktornya dari yang power tadi. Yes, power imbalance, betul. Kemudian juga ada yang keempat, yaitu terkait dengan cyberbullying. Oke. Cyberbullying. Cyberbullying, sosmed misalnya, atau ya zaman dulu apa tuh BBM lah, X lah segala macam itu kan, ketik ngata-ngatain orang gampang. Iya. Apa main Dota gitu kan, main Mobile Legend, kata-kata kasar muncul. Benar. Itu kan cyberbullying seperti itu. Termasuk ya walaupun nggak mikir gitu ngetiknya. Iya, termasuk betul. Justru itu ya yang menarik ya, fenomena menarik ya. Berkat sosmed ini kan kita nggak langsung lihat anaknya, kita nggak langsung lihat lawan bicara kita, nggak langsung face to face gitu ya. Sehingga itu rasanya memudahkan orang untuk enaknya ngetik. Dengan seenaknya ngata-ngatain orang. Kan dia nggak melihat mukanya, dia nggak melihat, oh ternyata kalau gue ngomongin orang, gue ngomongin apa, orangnya jadi sedih mukanya. Kan dia nggak ngeliat itu kan, sehingga itu jadi seolah-olah itu mempermudah dia untuk cyberbullying itu gitu. Karena dia nggak tahu dampaknya apa, sayangnya seperti itu. Oke. Sampai segitunya ya fenomena cyberbullying di media sosial. Dan itu bisa menyakiti orang sampai parah juga ya. Sangat. Baik lagi ya tadi bisa berdampak pada kecemasan meningkat, kemudian juga depresi bisa meningkat. Yang paling parahnya lagi yaitu ada intensi untuk melakukan bunuh diri. Terutama ya kalau misalnya ada anak nih, dia itu nggak punya outlet lain, nggak punya media lain. Gue nggak tahu, gue habis dibully nih, gue nggak tahu mau kemana. Ngeluarin semua emosi itu ya. Gue nggak tahu mau kemana nih. Orang tua gue nggak available. Di lingkungan sekolah nggak terpercaya, gue nggak punya teman, terus gue mau ngapain lagi? Kan kadang-kadang orang berpikir seperti itu gitu. Just lost aja ya. Yes, betul. Nah teman-teman jangan pernah lupa bahwa teman-teman nggak sendirian. Jadi pasti akan ada orang yang bisa membantu teman-teman. Cuma gimana caranya ya, kita cari teman atau orang yang kita percaya dengan baik. Bisa orang tua, bisa om tante, bisa teman baik, bisa tetangga. Itu pun nggak ada, bisa cari pertolongan profesional, psikolog misalnya, konselor misalnya, itu bisa sekali. Bisa banget ya, Sobat Nadir. Nah, kalau tanda-tandanya seseorang itu lagi mengalami bullying gitu, itu ada nggak sih, Kak? Tanda-tanda seseorang mengalami bullying ya, sebenarnya kalau kita melihat tanda-tanda itu sangat bervariasi. Yang pertama yang kita melihat adalah terkait dengan perubahan perilaku. Misalnya teman saya orangnya happy go lucky, selalu senyum, datang ke kantor, haha hihi gitu ya. Tapi besokannya tiba-tiba berubah, murung, diem, cepat marah. Itu kan perubahan-perubahan yang normalnya happy sekarang berbeda total. Itu kan tanda-tanda bahwa ada sesuatu yang salah. Kayak bukan dia. Ada sesuatu yang perlu dicek nih, perlu digali nih. Ya. Nah itu ya, itu tanda-tandanya. Ini berlaku untuk dewasa maupun juga anak-anak. Apalagi anak-anak terutama ya, kan namanya juga anak-anak pasti nggak mau cerita. Ya misalnya anak-anak dibully nih, kena pelaku bullying nih sama temannya nih. Mungkin nggak sih dia akan cerita ke orang tua?
Gak sih, jarang juga. Jarang juga, jarang. Bahkan banyak anak-anak yang nutupin itu gitu. Bahkan ada banyak anak yang nutupin, betul. Nah, cara sebagai orang tua untuk mengetahui itu, lihat ada perubahan perilaku nggak. Yang tadinya mungkin anaknya rajin bangun pagi mau ke sekolah, besoknya kok selama seminggu ini telat, bolos. Kok selama seminggu ini nangis, bangun pagi nangis. Ada sesuatu dong. Ada perubahan perilaku. Harus dicek ya. Kalau dari itu kan dari orang tua ya. Kalau dari teman sebaya nih, gimana cara ngebantunya? Gitu. Gimana cara membantunya? Jadi sebenarnya kalau dari teman sebaya cara membantunya sederhana aja, nggak usah banyak-banyak, nggak usah mengambil banyak tanggung jawab lah. Karena kami juga menyadari bahwa teman-teman itu bukan profesional, jadi cukup yang kita sebutnya ini sebenarnya ada tekniknya namanya psychological first aid ya, PFA atau DPA, dukungan psikologis awal. Yes. Ini secara singkat itu ada 3L, look, listen, link. Pertama yang teman-teman bisa lakukan adalah look, untuk melihat lingkungan. Apakah si teman saya ini yang dibully ini, dia itu berada dalam lingkungan yang safe atau enggak nih? Dalam arti si pelakunya masih ada apa enggak nih? Kalau masih ada, ya udah kita tarik temannya, kita rela ini, kita taruh tempat lain nih, kita kita cari lingkungan yang lebih aman. Terus kita cek nih, masih look nih, kita cek nih, apakah ada luka-luka fisik yang dibutuhkan treatment atau intervensi yang segera. Misalnya berdarah lah, apalah ya kan, itu kan mesti diintervensi dulu. Nah, setelah itu sebagai teman itu bisa melakukan listen. Teman-teman nggak perlu mengambil peran sebagai psikolog, enggak. Cukup listen aja ya. Listen aja. Teman-teman cukup mendengarkan aja apa yang pengen diceritakan oleh teman kita ini, tanpa ada yang tadi tuh non-judgmental. Jangan sampai teman-teman mengucapkan, lu sih, segitu doang, lu sih nggak berani ngomong, ya kan? Jangan sampai seperti itu gitu. Kita dengarkan aja apa yang di dalam isi pikiran dan hati teman kita. Kemudian baru setelah itu kita bisa link. Jadi di sini mungkin kalau kita ngomong tadi yang listen itu yang sering terjadi ya, yang sabar ya Moti ya, tenang cuma sementara doang, ya. Kadang-kadang itu nggak membantu gitu ya. Benar sih. Ya gue sabar ya, terus ngapain gitu? Terus ngapain gue sabar gitu kan? Ya kan? Lu dibilangin sabar terus ngapain gitu kan? Jadi yang teman-teman dibutuhkan ini justru ya didengarkan. Ada hal-hal yang tidak terungkap, yang sulit diungkapkan, itu yang mereka butuhkan gitu, outletnya itu gitu. Itu listen. Setelah itu baru link. Misalnya teman-teman ini membutuhkan pertolongan tambahan, pertolongan tambahan ya. Misalnya butuh pertolongan profesional. Kita coba cari bantu. Nih gue ada temen nih, dia konselor. Gue ada link nih, dia kenal psikolog nih, bisa tolong bantu ke sana. Nah, kalau temannya misalnya si yang kena pelaku bullying ini ragu-ragu, malu, takut sendirian, ya teman bantuin aja, temenin nggak apa-apa, boleh ya? Boleh, seperti itu gitu. Itu yang bisa dilakukan oleh teman. Jadi baik lagi, teman-teman tuh nggak perlu mengambil peran sebagai seorang psikolog, jangan ya. Takutnya malah salah takutnya. Jadi cukup ya 3L tadi itu. Yang paling penting adalah dengarkan itu, kemudian baru kita salurkan. Istilahnya kalau medisnya rujuk ya, kita rujuk ke psikolog atau ke profesional. Tapi kalau yang punya teman psikolog tuh gimana? Gimana maksudnya? Temennya psikolog nih. Temennya psikolog rumit sekali ya. Karena sangat tergantung pengalaman dari si yang terkena bullying ini. Ya. Kalau di kami ini sebenarnya ya ini malah saya nggak mau menggurui psikolog lain. Jadi sebenarnya ya paling setidaknya mendengarkan. Kemudian juga yang membantu mereka sesuai kebutuhan. Misalnya teman ini ada kebutuhan tadi kurang, ternyata orang ini merasa kecemasannya tinggi. Ya udah kita intervensi kecemasannya, iya dong gitu kan. Seperti itu. Oke. Kalau untuk seseorang yang melakukan tindakan bullying, itu ada nggak sih hukuman yang efektif gitu, hingga mereka nggak ngulangin itu lagi? Hukuman dalam arti seperti apa nih, Moti? Apapun sih. Oke. Kalau kita ngomong hukuman ya, sebenarnya yang justru yang
pengen ditonjolkan itu bukan hukumannya sih sebenarnya. Kalau menurut saya pribadi ya, hukuman itu memang perlu ada untuk menunjukkan bahwa perilaku agresif ini, perilaku bullying ini hal yang nggak bagus. Tapi harus didampingi dengan intervensi yang korektif. Ya, dalam arti misalnya ada anak nih melakukan cyberbullying, ya kan? Nah, hukuman yang paling tepat dalam tanda kutip ya, mungkin adalah sita handphonenya atau sita PC-nya gitu ya. Tapi itu aja nggak cukup. Ya, yang perlu dibantu. Justru ini anak-anak ini yang melakukan ini, mungkin saya tadi belum mention ya. Sebenarnya di sini dalam tanda kutip ya, korban itu ada dua. Pelakunya ini juga korban sebenarnya. Oh, jadi pelaku dan korban bisa satu orang yang sama gitu? Oh enggak, maksudnya di sini si pelaku ini dua peran. Dia sebagai pelaku tapi dia juga seorang korban. Korban apa? Tadi itu kurang perhatian di rumah, sehingga dia melakukan bullying. Itu kan dia sebenarnya korban dari hal-hal lain gitu. Nah itu yang perlu diintervensi gitu. Kita cari tahu dulu root cause-nya apa nih. Anak ini kenapa dia melakukan bullying? Ternyata ditemukan nih. Oh ternyata di rumah dia nggak dapat perhatian. Ya udah, itu yang kita intervensi. Sehingga kita tetap memberikan hukuman. Untuk apa? Itu untuk menunjukkan bahwa ini hal atau ini perilaku yang nggak diinginkan. Ini perilaku yang tidak diterima oleh masyarakat, tidak diterima oleh lingkungan sekitar, tidak diterima oleh norma, menyimpan dari norma. Nggak wajar ya? Nggak wajar. Tapi perlu didampingi dengan hal-hal yang positif. Misalnya diajari tadi kompetensi sosial tambahan. Diajari bagaimana cara menyalurkan emosi yang lebih efektif, yang lebih tepat. Itu justru yang penting. Kalau kita cuma hukum doang, ya anak ini malah makin terpuruk. Kalau misalnya underlying motif ya, hal-hal yang mendorongnya dia itu nggak diintervensi, ya sama aja bohong gitu intinya. Cuma kasih hukuman doang, terus apa? Bisa jadi besoknya ikut lanjut lagi, bisa jadi seperti makin itu. Parah. Bisa jadi. Karena banyak anak-anak di sekolah yang mungkin dilaporin karena ngelakuin tindakan bullying, setelah itu dihukum. Betul. Jadi kalau kita ngomong bullying ya, sebenarnya dampaknya itu juga bisa terhadap si pelakunya yang melakukan tindakan bullying ini. Dampaknya apa? Akademik. Ya jelas. Karena dia nggak fokus untuk belajar, ya udah nilainya jadi kurang. Tapi yang paling perlu diwaspadai adalah untuk masa depannya. Kasihan loh sebenarnya. Sebenarnya pelaku bullying ini kasihan juga. Kasihan juga. Karena kalau tidak dibina dengan baik, tidak diintervensi dengan baik, dia di masa depan itu bisa memperburuk keadaan, memperburuk perilaku. Katakanlah nih, dia SD melakukan bullying. Dari SD tuh. Ya, SMP, SMA bisa mengembangkan perilaku-perilaku yang kita sebutnya mungkin kenakalan remaja kali ya. Merokok, alkohol. Ya kan itu kan sebenarnya diperuntukkan untuk dewasa gitu ya. Iya. Tapi anak-anak SMP, SMA karena ada bullying itu dan tidak diintervensi yang baik, dia akan meningkat perilaku-perilaku yang negatif seperti itu gitu. Yang muncul tadi yang merokok ataupun juga alkohol. Apalagi nanti ke depannya. Kalau anak ini tidak diintervensi, tidak diluruskan istilahnya ya, tidak dibantu, anak ini malah bisa kalau dewasa mengarah ke tindakan-tindakan kriminal. Kasian kan? Separah itu dampaknya. Kasian. Karena orang melakukan pelaku bullying ini pasti ada root cause-nya, nggak tanpa alasan gitu. Betul. Apa alasannya itu yang kita cari tahu. Bisa jadi alasannya fun, bisa. Nah itu yang kita intervensi. Kenapa itu fun bagi dia? Nah itu. Kalau misalnya ada anak yang bilang alasannya fun itu, biasanya karena apa sih? Karena ya banyak faktor ya sebenarnya ya. Bisa jadi memang dia caper aja, cari perhatian gitu. Cari perhatian. Jadi sekedar caper doang. Bagi dia fun, dia mendapatkan powernya, dia dianggap sebagai orang yang berkuasa, punya otoritas. Nah itu yang kita mesti ajari. Kita mesti ajari anak ini untuk berempati. Berempati. Ya, betul. Misalnya tanya nih, Moti, kamu kalau misalnya nabok orang, kira-kira apa sih yang dirasakan sama anak ini? Jelas sakit. Ya kamu mau nggak digituin? Enggak dong.
Itu hal sederhana seperti itu gitu. Tentunya pasti kalau dalam prakteknya lebih mendalam lagi. Oke, kalau bullying sendiri berarti antara lingkungan tadi itu yang udah disebutin sama ya semuanya ada ya. Ada. Jadi kalau kita ngomong ini kan dari tadi kita ngomong lingkungan sekolah ya. Iya. Kalau di lingkungan kerja pun seperti itu gitu. Cuman ya ini uniknya atau pintarnya orang dewasa. Betul. Orang dewasa itu atau orang kantoran lah ya. Mereka itu melakukan perilaku bullying itu, Ya. tapi mereka melakukannya dalam tanda kutip dengan pintar, dengan licik. Dalam arti mereka tidak semata-mata tidak melanggar peraturan perusahaan. Ya. Biasanya itu yang terjadi. Biasanya itu. Makanya kan nggak viral kan. Contohnya nih, misalnya nih ini kisah nyata juga ya. Saya juga pernah menyaksikan ini gitu ya. Kesaksian dari rekan saya juga, teman saya juga. Dia cerita nih, dia ini baik lagi ya, karena saya di dunia HR, teman-teman saya orang HR juga. Dia cerita, contohnya di dalam satu divisi, satu tim ini nih, katakanlah ada 5 orang atau 6 orang ya, 6 orang. Tim yang sama. Mau itu HR, mau itu sales, marketing, pokoknya timnya sama. Sama nih. Sama. Yang namanya timnya sama pasti kerjanya tiap hari sama, orangnya sama Bareng kan? dong, Bareng dong, ya kan? Nah, sesederhana seperti ini, 5 orang ini, kan ada 6 orang. 5 orang ini makan siang. Mereka makan siang bareng, keluar sendirian. Yang satu Janjian sendirian nih. Yang satu makan sendirian, nggak diajak. gak diajak. Iya. Ini dilakukan bukan sekali doang. Setiap hari. Setiap minggu. Dilakukan berulang-ulang kali. Ya kan? Ya. Pertanyaannya, Moti, Nggak. apakah itu melanggar peraturan perusahaan? Enggak kan? Enggak. Kalau misalnya 5 orang ini dipanggil, ditegur, dikasih SP, alasannya apa? Iya. Kan gue nggak melanggar peraturan. Nggak ada peraturan yang dibilang gue nggak boleh, gue harus makan sama satu tim gue. Nggak ada. Iya. Pinternya orang kerja seperti itu gitu. Mereka dalam tanda kutip melakukan tindakan-tindakan agresif seperti ini itu dalam batasan tertentu sehingga dia tidak melanggar suatu peraturan tersebut itu. Sama seperti yang cerita saya di awal tuh. Si ini ditegur nih sama atasannya, misalnya teman saya ditegur sama atasannya nih. Kalau si atasnya dipanggil nih sama top management, kenapa lu tegur bawahan lu? Kenapa lu marahin bawahan lu? Kenapa lu dalam tanda kutip lu bully anak lu nih bawahan lu? Atasan pasti ngomong, lah ini kan bawahan gua. Saya lagi menegur dia melakukan kesalahan. Wajar dong sebagai atasan, ya kan? Sure. Sebagai atasannya wajar kan untuk menegur bawahan sehingga bawahan ini lebih baik lagi ke depannya, tidak melakukan kesalahan yang sama. Ya. Itu kan pembelaan seperti itu. Itu melanggar peraturan perusahaan enggak? Enggak. Ya enggak gitu. Itu pinternya orang yang sudah kerja seperti itu. Sehingga makanya itu enggak terlalu sering muncul. Tapi ada fenomena itu. Sayangnya ada. Sehingga itu yang membuat zaman sekarang istilahnya toxic environment lah, toxic workplace lah ya, seperti kayak gitu. Karena terjadi dalam tanda kutip bully seperti itu. Tapi bisa dibilang itu bedanya ya dari lingkungan sekolah sama kerjaan. Itu bedanya kurang lebih seperti itu. Kalau faktor dari seorang korban bullying ini sendiri ada nggak sih? Mungkin faktor tertentu yang bikin nih orang nih jadi rentan gitu. Oh, oke, jadi rentan ya. Rentan dibully. Oke, jadi rentan dibully. Oke. Sebenarnya baik lagi ya, kalau kita ngomong dibully itu bisa bervariasi alasannya ya. Tapi kata kunci utama adalah perbedaan. Difference. Oh iya. Moti berbeda dengan lingkungannya. Itu yang membuat Moti cenderung lebih mudah menjadi sasaran. Betul. Contohnya adalah misalnya Moti orang yang self-esteemnya rendah, yang pemalu. Di antara orang-orang yang sama sekali nggak tahu malu gitu misalnya. Ya udah itu jadi sasaran empuk gitu. Iya. Atau misalnya dari status ekonomi sosial. Kasta ya. Contohnya gitu kasta. Ini saya ada cerita juga nih terkait yang ini. Oke. Menarik juga. Ini dari teman saya.
Dia cerita nih, waktu itu dia kan dulu tinggalnya bukan di Jakarta ya, dia tuh dulu tuh tinggalnya di daerah lah ya, nggak usah sebut di mana ya, daerah lah ya. Nah, teman saya, ibunya dari teman saya nih, dia mau menyekolahkan teman saya ini ke sekolah yang elit Oke. di lingkungannya dia itu, di daerahnya dia, yang paling elit lah, ya. Tapi akhirnya, Apa tuh? untungnya ibunya berubah pikiran. Berubah pikiran Kenapa? karena dia merasa takut nanti anaknya dibully. Oh, bahkan ibunya udah mikir. Karena perbedaan apa? Mungkin status ekonomi sosialnya. Namanya juga sekolah elit ya, pasti status ekonomi sosialnya Elit juga. atas ya kan, elit. Sedangkan teman saya ini yang struggling. Mungkin waktu itu dapat rezeki, dapat beasiswa, mau dimasukin sini, tapi udah pikir jangan dulu deh. Takutnya nanti nggak bisa menyesuaikan diri. Karena jelas berbeda. Betul. Nah itu kasian banget sih sebenarnya kayak gitu. Nah, itu salah satu contohnya. Jadi balik lagi, kata kunci utamanya adalah perbedaan. Mau itu perbedaan status ekonomi sosial, perbedaan otoritas, junior senior ya kan, mau perbedaan disabilitas. Iya betul. Itu juga sangat menjadi dalam tanda kutip sayangnya jadi sasaran empuk karena berbeda dari orang lain. Contohnya misalnya teman-teman penyandang disabilitas autism spectrum disorder misalnya, sudah dewasa nih, sudah dewasa kan, namanya juga dewasa, cari kerjaan kan. Nah, diterjunkan nih orang tua yang membantu untuk supaya anak ini dapat kerja. Udah kerja nih, atasnya ngomong ke orang tuanya, maaf Pak Ibu, kami tidak bisa melanjutkan anaknya. Kenapa? Karena takutnya dibully, dia berbeda dengan lain. Kebayangan? Karena ada perbedaan-perbedaan seperti itu, gitu. Apalagi misalnya disabilitas apa lagi, wheelchair misalnya, itu kan juga ya namanya juga berbeda ya. Teman-teman lainnya pada bisa jalan, ini maaf ya nggak bisa gitu ya, sehingga dia jadi dibully. Itu perbedaan intinya. Intinya itu perbedaan. Bisa dari ya tadi dari fisik, dari status disabilitas, bisa dari secara psikologis pun juga bisa loh. Bisa ya. Misalnya nih, tadi saya bilang tuh, Moti terlihat sebagai anak yang pemalu, pendiam, yang murung sendirian terus di kelas gitu ya. Ya teman-temannya pada nggak mau berteman sama dia. Iya. Teman-temannya pada menghindari anak ini. Ya itu kan contohnya. Itu contohnya. Kalau cara untuk membantu korban bullying ini untuk pulih dari dampak-dampak itu apa ya? Kan pasti mereka punya trauma ya. Pengalaman yang traumatis itu. Bully itu. Cara membantunya tuh gimana? Cara membantunya ini saya kembalikan lagi yang tadi saya jelaskan di awal tadi, yang 3L itu ya. Jadi kalau kita sebagai orang awam cukup terapkan 3L tadi itu, yang look, listen, sama link. Nah nanti biarkanlah profesional yang membantu. Karena memang sangat tergantung terkait dengan root cause-nya apa. Kemudian sangat tergantung dengan dampaknya apa. Misalnya dampaknya kecemasan, yaitu ada intervensi-intervensinya. Terutama yang pada umumnya terjadi ya teman-teman. Kalau orang pernah mengalami bullying, sebenarnya fenomena kena bullying itu sendiri itu kan juga hal yang negatif ya. Kita sebutnya negative life event ya. Itu kan hal negatif. Belum lagi bagaimana cara otak kita memaknai kejadiannya. Memaknai dalam arti gimana nih? Otak kita kan dia tuh sebenarnya kalau kita nggak menjaga ya, dia otomatis akan berpikir, berprasangka gitu ya. Nah ini juga terjadi seperti ini gitu. Terjadi bullying. Anak ini, orang ini yang terkena fenomena ini, dia pasti akan mikir, gue kenapa dibully? Oh, ternyata gue dibully karena gue kurang keren. Oh, gue dibully sekarang citra gue turun, jatuh.
oh gue dibully, sekarang orang-orang persepsi bahwa gue tuh orang yang nggak baik. Nah itu yang bahaya, justru itu yang perlu diintervensi. Nah di sini memang kita ada banyak pendekatan-pendekatan ya untuk melakukan intervensi terhadap masalah-masalah seperti itu gitu. Jadi saya kembalikan lagi gitu ya, teman-teman kalau misalnya kenal ada orang yang terkena kasus bullying seperti ini, pernah diperlakukan dengan kurang adil, diperlakukan dengan secara tidak wajar atau agresif, bantu temannya dengan 3L tadi dan arahkan ke profesional. Dibandingkan kita yang menjadi pahlawan, kita yang membantu, taunya malah nggak membantu. Walaupun niatnya baik ya. Yes, lebih baik di link ke profesional. Oke. Nah Kak, sebelum kita akhiri nih ngobrol-ngobrol kita hari ini, wah cepat juga ya. ada bonus question. Nah ini Kak, Ini bonus question dari siapa nih? Keluarin HP tiba-tiba. gimana stigma korban bullying dapat mempengaruhi kesejahteraan mental dan emosional mereka? Stigmanya tuh kan banyak nih korban bullying yang dianggapnya ya contohnya itu tadi berbeda. Iya. Contoh korban bullying dianggap berbeda ya. Karena stigma. Oke. Pertama yang kita perlu ketahui itu mungkin arti stigma dulu ya. Oke. Stigma kan itu perlakuan atau persepsi yang negatif terhadap seseorang atau terhadap sesuatu hal, bukan seorang, suatu hal. Misalnya kesehatan mental. Kesehatan mental di Indonesia mendapatkan stigma yang negatif, yang buruk. Kenapa? Karena orang-orang sini masih berpikir saya ke psikolog, saya orang gila. Nah, padahal kan enggak begitu. Itu stigma. Nah, kalau orang yang terkena bullying ini sebenarnya kan pada umumnya teman-teman yang menganggap ini anak kenapa, kok bisa kena bully gitu ya, bisa jadi malah dihindari. Sayangnya begitu. Justru kan orang ini perlu bantuan. Perlu bantuan banget. Kenapa dihindari? Ya itu dampaknya seperti itu, salah satu contohnya. Nah ini yang perlu kita ubah sehingga orang ini juga kena musibah loh. Orang ini kan nggak memilih untuk dibully. Korban ya. Orang ini kan nggak milih untuk dibully gitu. Sehingga kenapa kita harus menghindar orang ini? Justru kita bantu. Bantu apa? Ya tadi dengarkan anaknya. Bantu hubungkan dia dengan apa yang dia perlukan. 3L tadi itu ya. 3L tadi itu, betul. Oke. Kalau asumsi umum yang sering dilontarkan kepada korban bullying itu gimana hal itu mempengaruhi persepsi mereka? Oke, ini kebetulan saya tadi juga nanya ke teman saya ya, pas saya di sini nih, saya pas baca pertanyaan briefnya tadi ya terkait ini nih. Saya nanya, kalau persepsi umum seperti apa sih? Teman saya bilang, orang-orang tuh cenderung mikir bahwa korban bullying ini itu biasanya dianggap lemah. Betul. Seperti itu. Nah ya saya nggak tahu ya kalau di umum gimana ya dipandangnya seperti itu ya. Cuman justru anak-anak ini nih atau orang-orang ini mungkin awalnya aja self esteemnya rendah, tapi akibat bullying ini makin turun self esteemnya. Semakin turun malah. Makin turun, iya dong. Lebih parah dong. Self esteemnya rendah, kena bullying, orang pada menghindari dia, makin rendah dong. Bahkan tadi tuh persepsi umum orang-orang malah menganggap dia lemah, makin jeblok dong. Nah makanya balik lagi, justru orang ini perlu dibantu, tingkatkan kepercayaan diri kembali lagi, naik lagi. Caranya gimana? Ya dengarkan, bantu dia, ya. Dan ingatkan ke teman kita ini, ke yang terkena musibah ini, bahwa mereka nggak sendirian. Mereka ada orang yang pasti mau mendengarkan dia. Nggak perlu dipikul sendirian, nggak. Bisa cari pertolongan profesional, misalnya gitu. Jadi menjadi korban bullying itu udah pasti kaitannya sama loneliness ada ya? Kalau loneliness itu agak jauh ya kaitannya ya. Jauh ya? Tapi bisa jadi seperti itu ya, karena kalau yang dikucilkan gitu kan mereka pasti sendiri. yes, jadi sangat tergantung by case ya. Okay. Mungkin kalau kita ngomong yang tadi tuh yang dikucilkan, teman saya tuh misalnya dikucilkan,
yaitu tentu menumbuhkan rasa loneliness bisa jadi gitu ya. Oke. Nah, di saat seperti itu yang memang kita lakukan adalah apa? Ya kita membutuhkan support system yang lain dong. Ya. Kalau seandainya support system kita di lingkungan kerja nggak bisa diandalkan, ya kita bangun support system lain. Misalnya support system sama pasangan di rumah, itu kan support system juga gitu ya. Nah, itu yang perlu kita pertimbangkan, kita perlu manfaatkan istilahnya seperti itu bermanfaatan. Oke. Terakhir nih Kak, apakah stigma-stigma itu yang didapatkan oleh korban bullying bisa menghambat pemulihan mereka? Yang namanya stigma itu kan psikologis ya. Tentu kalau kita ngomong bisa menghambat pemulihan ya sangat bisa. Karena kan dipandang negatif. Oh ini korban bullying nih, ada sesuatu sama anak ini nih. Ya itu kan secara psikologis mereka akan baik lagi tadi. Mereka akan merasa yang mereka persepsikan, mereka memaknainya seperti apa. Oh ternyata gue dibully, sekarang gue image gue, citra gue turun jelek. Nah itu kan mengaruhi dia untuk pemulihannya dia seperti itu. Self esteem jadinya. Iya betul, low self esteem, kemudian kepercayaan dia makin jeblok, itu malah bisa meningkatkan tadi yang tadi saya bilang tuh, kesehatan mentalnya menurun. Ya, anxiety-nya naik, depresinya bisa naik. Yang paling parah lagi yaitu ada intensi bunuh diri. Sehingga ya namanya bullying itu sangat perlu segera diintervensi. Betul. Teman-teman lihat ada teman yang dibully, lapor, jangan diem aja, dibantu, karena dampaknya sangat dahsyat. Ya ini kan kita ngomong hidup orang lain ya. Kalau dari Kak Julian sendiri ada nggak harapannya tentang bullying ini selain yang tadi itu? Kalau dibilang harapan sih tentunya semua orang berharap bahwa bullying ini dapat dicegah, bahkan bisa dimusnahkan ya. Ya artinya tidak ada bullying sama sekali dong, ya kan? Karena kan dampaknya kan terhadap kehidupan orang lain. Jelas besar. Besar. Bukan cuma ke korbannya saja, bukan cuma yang kena musibah saja, tapi juga yang pelakunya. Itu kan juga ada dampak buruknya itu. Sehingga ya bullying dari kacamata siapapun bullying itu nggak bagus. Bullying itu buruk intinya gitu. Nah, memang harapannya tidak ada. Caranya gimana? Itu dibantu oleh semuanya, dari lembaga institusi tertentu, dari masyarakat, bahkan kalau bisa dari government, dari pemerintah juga bisa membantu. Balik lagi, misalnya anti-bullying campaign. Ya itu hal-hal yang sangat bisa memengaruhi ya. Apalagi awareness ya. Ini memang di sini PR kami sih untuk meningkatkan awareness gimana caranya supaya stigmanya, apalagi terutama stigma kesehatan mental terpatahkan, sehingga teman-teman yang mungkin nggak punya permasalahan psikologis berat, yang normal bermasalah tadi itu bisa kok mencari bantuan, dan itu nggak apa-apa, that's okay. Bisa banget ya. Bisa banget. Oke, thank you banget ya Kak udah mau sharing di Nadir Podcast, dan semoga semua harapan Kak Julian itu bisa cepat tercapai lah. Amin, terima kasih Moti. Sama-sama Kak. Ada yang mau dipromosin gak nih? Dipromosiin, mungkin disebut saja ya. Ya teman-teman, kalau misalnya teman-teman membutuhkan pertolongan profesional ya di bidang kesehatan mental, maupun juga kebetulan saya di bidang HR ya, maupun juga di HR seperti misalnya asesmen karyawan, maupun juga mental health check up, saya berpraktek di Jakarta Adult Psychology Center. Segitu, Moti, thank you. Oke, thank you banget Kak Julian. Ada ini nih Kak. Ada apa tuh? Wih. Oleh-oleh dari Oleh-oleh. Nadir Podcast. Siap. Thank you ya. Sama-sama. Thank you bro. Oke, sebelum closing kita foto dulu. Oke. Oke Sobat Nadir, thank you banget buat kalian yang udah nonton episode kali ini. Semoga insights dari Kak Julian ini bisa bermanfaat buat kalian. Jangan lupa buat like, comment, share, subscribe, dan juga nyalain lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan episode terbaru dari kita. See you! Hey kawan, apa kabar? Kembali lagi bersama Nira